Damai sejahtera Allah yang melampaui segala akal, itulah yang memelihara hati dan pikiran Bapak Ibu saudara sekalian dalam Kristus Yesus Tuhan kita yang hidup. Amin. Shalom, Bapak. Shalom. Tuhan Yesus memberkati. Kalau kita mengenal istilah PSBB, pembatasan sosial berskala besar, dan ada juga istilah new normal, dan kadang masih diperdebatkan apa artinya, bahwa tataran baru memang harus kita lakukan. Untuk sementara waktu kita sudah mengisolasi mandiri di rumah masing-masing. Ternyata pemerintah melihat bahwa anak-anak Tuhan harus bekerja dan harus beribadah. Dalam situasi apapun tetap melakukan. Dan itulah yang disebut new normal. Seharusnya tidak memakai seperti ini alat dan tidak memakai masker. Tetap kita menjaga kesehatan, kita menjaga jarak, memandu hati dan memandu kasih. Ini pertama kali kembali kita beribadah di gereja ini, Ibu Bapak, saudara-saudara. Sekalipun kita sadari bahwa selama pandemi COVID kita tetap beribadah, yang selalu dilayani oleh para pelayan dari gereja ini dan di rumah masing-masing. Jadi tidak pernah kita stop beribadah. Bahkan lebih serius dan sungguh, bahkan ibadah rumah tangga. Tapi memang benar-benar hanya beberapa orang di gereja dan jemaat di rumah. Sekali lagi, ini pertemuan kita yang pertama kembali di gereja ini untuk menyambung ibadah-ibadah yang kita lakukan selama ini dalam situasi yang sulit di tempat jauh maupun dari gereja ini. Ibu Bapak firman Tuhan yang kita pada kesempatan ini sekaligus mengingat bulan gereja pun secara keren bahwa bulan ini adalah bulan misi. Yaitu gereja pun menginginkan menjadi bagian pemberitaan firman di seluruh bumi dengan topik kita mampu menjadi manusia. Ini menjadi harapan menjadi manusia. Harapan dalam hidup misi setiap jemaat dan kita semakin menyadari bahwa fungsi pemberitaan firman itu diawali di sini, tapi tidak lagi hanya diam di sini. Karena sudah banyak pribadi yang mengalami di tempat lain sampai pada kita sekarang. Demikian secara estafet tugas kita memberitakan firman Tuhan. Maka saya bacakan dari Matius 28 ayat 16 sampai 20 untuk firman Tuhan mengatakan. Dan ke-11 murid itu berangkat ke Galilea, ke bukit yang telah ditunjukkan Yesus kepada mereka. Ketika melihat dia, mereka menyembahnya, tetapi beberapa orang ragu-ragu. Yesus mendekati mereka dan berkata, "Kepadaku telah diberikan segala kuasa di surga dan di bumi. Karena itu pergilah dan jadikanlah semua bangsa muridku, dan baptislah mereka dalam nama Bapa dan Anak dan Roh Kudus. Dan ajarlah mereka melakukan segala sesuatu yang telah diperintahkan kepadamu. Dan ketahuilah, aku menyertai kamu senantiasa sampai kepada akhir zaman." Demikian membaca firman Tuhan. Berbahagialah orang yang mendengarkan firman Tuhan dan yang melaksanakannya di dalam hidupnya
Keagungan itu menunjukkan orang-orang percaya dalam situasi apapun selalu setia melakukan tugas yang diberikan oleh Tuhan Yesus kepadanya. Melalui firman ini, Bapak, saudara-saudara, kalau kita perhatikan bagaimana Tuhan Yesus yang selama ini bersama muridnya, yang ada 12 dalam formasi yang lengkap, dalam satu alur perjalanan, dalam sekolah berjalan-jalan, Yesus dipanggil sebagai guru dan ada murid, mengajari mereka secara berpindah-pindah. Ternyata formasi yang lengkap itu tidak lengkap lagi. Setelah apa? Setelah Yudas Iskariot mencium Tuhan Yesus, dan mengkhianatinya. Sekalipun ada hal yang demikian, kuasa Tuhan harus tetap berjalan. Apa yang mau dikatakan melalui nasihat pertama dikatakan, dan ke-11 murid itu berangkat ke Galilea, ke bukit yang telah ditunjuk Yesus kepada mereka. Ke-11 murid yang mau dikatakan dalam formasi yang lengkap dan dalam formasi yang kurang lengkap, proses pemerintahan kuasa Tuhan harus tetap berjalan. Kalau misalnya ini menjadi aplikasi dalam kehidupan umat manusia, kalau misalnya dengan saya ada di sini, maka ibadah ada di sini dan pemberitaan firman ada di gereja pun saudara. Tapi jangan salah itu Bapak, saudara-saudara. Dengan tidak ada saya pun di sini tetap terjadi ibadah saat ini. Karena kuasa Tuhan yang bekerja. Itu mau dikatakan formasi yang lengkap dan formasi yang kurang lengkap tetap berjalan dalam kuasa. Artinya kalau kita menjadi bagian dari formasi itu, siapakah yang terpilih? Ternyata ada 3 dari formasi yang lengkap itu, satu yang mengkhianat, jadi Yudas sehingga kurang 1. Ternyata dalam teks ini ditemukan lagi 2 sikap dan perilaku. Sikap pertama, ketika ke-11 murid itu berangkat ke Galilea, ke bukit yang telah ditunjukkan Yesus kepada mereka. Ditunjukkan apa? Dalam Matius 26 ayat 22 dikatakan, akan tetapi sesudah aku bangkit, aku akan mendahului kamu ke Galilea. Wah, ini proses. Ini dikatakan Tuhan Yesus sebelum disalibkan. Dan ini dikatakan dilakukan setelah Yesus bangkit mengalahkan maut. Jadi ada alurnya di Galilea, ada tempatnya. Benar-benar apa dikatakan di Tuhan Yesus terjadi, mereka bertemu di Galilea. Dalam ayat 17, ketika melihat dia, mereka menyembahnya, tetapi beberapa orang ragu-ragu. Ini yang saya sebutkan tadi Bapak. Ada tambah 1 sifat. Ada yang menyembah dan ada yang ragu-ragu. Ini dan golongan murid. Jadi ada yang mengkhianat, ada yang menyembah, ada yang ragu-ragu. Ibu bapak saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan Yesus, kepada yang menyembah dan kepada yang ragu-ragu itu pun Yesus berbicara. Ini yang luar biasa. Jadi tidak ada, oh kamu ragu-ragu, kamu tidak perlu disapa oleh Tuhan. Justru yang ragu-ragu itu perlu dikuatkan, disemangati oleh Tuhan. Oh kamu sudah menyembah, kamu sudah sempurna, tidak perlu lagi dikuatkan. Justru yang sudah tahu menyembah itu jangan tergelincir, perlu diberikan kekuatan. Semangat. Jadi dalam nas ini, ketika ada perintah aku, Tuhan menyapa muridnya yang mau menyembah dengan setia dan yang ragu. Ini juga yang menjadi harapan dalam hidup kita. Ketika di tengah pandemi COVID, kita setia menyembah. Tapi bukan tidak mungkin ada yang ragu. Apa betul Tuhan itu masih ada? 2 itu selalu terjadi. Ada yang tetap mau menyerahkan hidupnya kepada Tuhan, ada yang ragu. Jadi firman ini kepada yang setia menyembah, tidak perlu mengatakan habis setia bukan menyembah.
Saudara Pendeta Prianto bersama beberapa orang saudara di sini tiap Sabtu dan Minggu mengatakan, akulah yang lebih setia kepada Tuhan. Oh, belum tentu itu Bapak. Hati-hati, belum tentu. Karena yang menilai itu Tuhan. Belum tentu. Tapi di dalam keadaan itu, dalam keadaan sulit, Tuhan mau melihat kesetiaan kita. Tuhan mau melihat kesetiaan kita. Apakah kita mau tetap berserah kepadanya tanpa mengurangi rasa hormat terhadap sesama seperti saat ini dengan mendengarkan pemerintah? Kita adalah anak Tuhan, memuliakan Tuhan, warga di mana, tapi memang tidak ada juga warga masyarakat. Ada pemimpin kita, ada pemerintah kita, namanya juga pemerintah yang memberi perintah, yang menyatakan sesuatu untuk dilakukan. Karena pemerintah adalah wakil Tuhan bagi kita. Maka orang yang selalu mendengar pemerintah dan menghargai pemerintah dalam keadaan apapun adalah bagian dan tugas dari tanggung jawab. Maka ini kita lakukan seperti ini Bapak, tidak sulit. Dari tadi di kelasnya ini berembun. Karena nama saya keluar berembun dia, saya harap tidak melihat ke Bapak. Akhirnya saya tarik sedikit, saya pasang supaya tidak berkerumun. Ini juga bagian dari normal. Tidak normal, harus dibuka selama ini. Sekarang menjadi tataran baru, harus memakai masker. Kalau dahulu kita selalu katakan bukalah dulu topengnya, gitu ya. Bukalah dulu topengnya. Sekarang akallah dulu topengnya supaya sehat. Saatnya kita memakai topeng kita, tapi supaya sehat, bukan untuk berpura-pura. Karena apa? Karena dalam situasi Tuhan Yesus mengatakan firman itu, ketika ada yang menyembah, ketika yang ragu-ragu, dia disapa supaya apa? Supaya kuat. Dengan apa disapa mereka? Dengan kekuasaan Tuhan yang disebut dengan kekuasaan eksklusial. Ibu Bapak pasti pernah mendengar perkataan ini, yang artinya otoritas, power, dan melaluinya kita memahami dalam hal sini dikatakan Yesus mendekati mereka dan berkata, kepadaku telah diberikan segala kuasa di surga dan di bumi. Kuasa eksklusif. Kuasa dalam artinya di sini adalah dialah pemilik kontrol yang utama atas kehidupan keadaan di surga maupun di bumi. Dalam konteks ini, kalau dalam perjanjian baru ada sekitar 39 kata tujuh, dan dalam itu juga ada 9 perkataan kuasa. Kekuasaan itu menunjukkan bukan hanya dalam arti mengontrol keadaan, tapi untuk menyembuhkan penyakit itu juga kuasa. Mengusir setan itu juga kuasa. Melakukan banyak hal itu juga kuasa yang dimiliki oleh anak-anak Tuhan. Maka dengan kuasa Tuhan, murid-muridnya Tuhan lengkapi menjadi orang-orang yang tetap memahami Tuhan. Itu ada sekalipun kita saya mungkin pernah ragu, kita saya mungkin juga menyembah. Kuasa itu diberikan kepada orang yang ragu-ragu dan menyembah. Berbanggalah kita itu Bapak saudara-saudara. Sama seperti perumpamaan padi dan belalang. Tuhan tidak mau mencabut belalang itu dari antara anak-anak. Dia membiarkan, dan manusia tidak dibenarkan mencabut belalang itu karena bisa merusak padi. Artinya berjalan selama kita di dunia ini, dua sisi yang berbeda pasti berjalan. Keadaan damai atau keadaan tidak damai berjalan dengan baik. Perilaku manusia yang baik dan perilaku manusia yang jahat pasti berjalan. Tuhan menawarkan melalui tugas amanat bagi saya dan bagi saya yang kadang ragu, bagi bapak ibu yang kadang menjadi penyembah, yang kadang ragu-ragu, Tuhan memberikan eksklusiv sama dengan
yaitu kekuatan untuk mewartakan kehendak Tuhan dalam keadaan. Melalui nafsu ibu bapa kami katakan apa yang dilakukan oleh mereka. Melalui kuasa Tuhan yang telah diberikan kepadanya dan telah dinyatakan itu. Dua, pertama, pergilah jadikanlah semua bangsa murid dan baptislah mereka dalam nama Bapa dan Anak dan Roh Kudus. Menjadikan semua bangsa menjadi murid Tuhan. Semua bangsa tanpa kecuali. Tidak disebutkan menjadi Kristen, tidak anak Tuhan. Tidak ada kata menjadi Kristen. Menjadi murid kata Tuhan Yesus. Menjadi murid Tuhan Yesus berarti orang yang mengasihi Tuhan dan mengasihi sesama. Baptislah mereka dalam nama Bapa, Anak dan Roh Kudus. Ini formasi baptisan yang pasti itu Bapak. Dan kita tidak perlu memperdebatkan apakah baptisan itu di dalam, apa di teluk, atau baptisan kecil atau tidak dewasa. Formasi yang pasti adalah di dalam nama Allah, Bapa, Anak dan Roh Kudus. Luar biasa. Diberikan kesempatan itu untuk dilakukan oleh setiap anak Tuhan dan bangsa. Setelah pergilah jadikanlah semua bangsa murid, ternyata tidak hanya praktis. Kelemahan penginjilan di beberapa tempat dengan cara baptis massal, hanya dibaptis dalam nama Bapa, Putra dan Roh Kudus. Awalnya memang menikmati dari segi fisiologi, karena awal ketika satu-satu diberitakan firman dan dibaptis, perkembangan itu sepertinya tidak besar. Akhirnya beberapa metode atau beberapa orang yang melakukan penginjilan itu membuat metode dengan mendekati kepala suku, raja, dan nanti setelah raja menerima maka para rakyatnya ikut. Jadi ada metode kain satu-satu dan ada metode menjala. Metode yang diharapkan Tuhan Yesus memang kamu akan menjadi penjala manusia. Bicara manusia itu ibarat nakati Bapak ikan yang ditangkap. Menjala itu pasti dilemparkan jalannya dan ditarik ditangkap. Karena tidak tahu murid-murid Tuhan Yesus pada awalnya dipanggil dari penjara, ikan menjadi penjara manusia. Kita mungkin tahu ikan dalam konteks perjanjian baru. Ikan itu dalam bahasa yang adalah Ictus, singkatan dari Yesus Kristus minus Theos Soteria. I Yesus, X itu X Kristus. U itu minus Theos anak Allah. S itu Soteria, juru selamat. Jadi setiap orang yang memegang tanda ikan pada zaman berita muda-muda itu dianggap adalah pengikut Kristus karena pengejaran Tuhan. Jadi makna ikan itu begitu luar biasa. Yesus juga memberi makanan, memberi makan 5.000, memberi makan 4.000 dengan ikan dan dengan roti. Artinya apa? Berbicara tentang mencela, berarti berbicara tentang itu. Berbicara tentang Yesus juru selamat anak Allah. Berbicara tentang pengorbanan Yesus, kasihnya dan jaminan keselamatan yang diberikan. Ternyata yang Bapak tadi saya katakan tidak cukup hanya membaptis. Jangan kami katakan dan ajarlah mereka melakukan segala sesuatu yang telah kuperintahkan kepada. Aku menyertaimu, tetapilah aku menyertaimu. Itu menjawab keraguan manusia, menjawab keraguan para hamba Tuhan, anak-anak Tuhan dimanapun, bahwa secara kehidupan rohani dan secara kehidupan jasmani hidup kita itu dijamin oleh Tuhan. Saya terkesan mendengar bagaimana Ibu Bapak. Ternyata benar kalau dalam agama
jaminan bagi itulah hidayah. Tapi ternyata sampai sekarang Ibu Bapak, sekalipun sudah disapa oleh Tuhan, masih ada orang yang masih mengikuti dunia. Pada hari Minggu di gereja seperti saya, tapi nanti mulai hari Senin bisa berbicara kebohongan, bisa berbicara kesengaja. Baiklah Allah memberkati kami maupun kalau Ramadan. Tidak diharapkan yang demikian kita. Dan untuk itulah tugas kita memberitahukan bahwa Tuhan yang kita sembah, kita beritakan itu adalah Tuhan yang menyediakan banyak hal, termasuk penyertaan dan termasuk kebutuhan. Dikatakan itu bukan hanya sesaat, dan ketahuilah, Aku menyertai kamu senantiasa sampai kepada akhir zaman. Ini yang menjadi cita kita dengan ibadah perdana di gereja ini pada masa pandemi COVID dan new normal ini. Kita yang hadir di sini bersama saudara-saudara kita di rumah masing-masing bersama jemaat Tuhan seluruh bumi ini menerima jaminan ini bahwa Tuhan menyertai kita sampai kepada akhir zaman. Mari Bapak kita tetap setia percaya kepada Dia. Kalau sekarang saya ragu, sekarang kita menyembah, sekarang kita ragu, sekarang kita menyembah, Tuhan memberi jaminan dari kita. Beritakanlah Injil, pergilah, jadikanlah semua bangsa milikku, dan baptislah mereka dalam nama Bapa dan Anak dan Roh Kudus. Ajarlah mereka melakukan segala sesuatu yang telah Aku perintahkan kepada. Dan ketahuilah, Aku menyertai kamu senantiasa sampai kepada akhir. Amin. Tuhan Yesus memberkati.